Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم عن النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak nama-nama yang dimiliki oleh Allahur Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala membuka kitab sucinya dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan kepada kita seluruh perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'anul Karim itu dibangun di atas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Apakah itu zina, apakah itu riba, apakah itu ghibah, atau apapun dosa, itu menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Siapa di antara kita yang mereka menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupannya. Para ulama ketika mereka mendefinisikan tentang Islam, apa itu Islam? Mereka mengatakan bahwasanya al-Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah ketunduk patuhan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia mengikatkan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini belum cukup seseorang itu dikatakan muslim. Hanya sekadar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sekadar dia beribadah hanya kepada Allah, hanya sekadar dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mengkufuri seluruh orang-orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang ketika dia berkata, saya seorang muslim, saya beriman kepada Allah, saya membayar zakat, saya naik haji, saya berpuasa, saya melakukan kebajikan-kebajikan, akan tetapi untuk mengkafirkan orang-orang kafir, untuk mengatakan Islam hanya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, saya tidak mampu untuk mengucapkannya. Surganya Allah sangat luas sekali. Kalau seandainya umat Islam semua masuk ke dalam surganya Allah, ya masih ya luas surga tersebut. Apa yang menghalangi kita untuk memasukkan mereka saudara-saudara kita, kata mereka, dari kalangan Yahud wan Nasara ke dalam surga? Maka setaat apapun dia, ya sebanyak apapun sedekah yang dia keluarkan, kalau seandainya dia punya keyakinan seperti ini, dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Karena seorang muslim adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengkufuri seluruh apa yang dikafirkan oleh Allahur Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah." Engkau tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum kapanpun, dimanapun, yang mereka mengaku beriman kepada Allah
dan mereka mengaku beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang mereka jelas permusuhannya dengan Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada permusuhan yang paling besar, tidak ada kriminalitas yang paling dahsyat yang seseorang bermaksiat kepada Allahur Rabbul Alamin melebihi dari orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa qalu ittakhadar rahmanu walada, laqad jitum syai'an idda, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada." Wa qalu ittakhadar rahmani walada. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak, dan sungguh sangat jelek kata Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka ucapkan. Walaupun mereka menganggap agama mereka adalah agama kasih, agama mereka adalah agama sayang dan seterusnya, akan tetapi ketika mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala punya anak, Allah mengatakan ini ucapan yang sangat keji, ini ucapan yang sangat jelek. Hampir-hampir bumi, gunung runtuh semuanya karena ucapan mereka tersebut. Oleh karena itu, ini merupakan sebuah keyakinan yang tidak boleh menjadi abu-abu. Ini sesuatu yang harus jelas dan gamblang. Agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghil ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang seseorang berharap selain daripada agama Islam, maka sebanyak apapun amalan yang dilakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat Rahim dan Rahman seperti yang saya sebutkan tadi. Allah yang lebih sayang kepada hamba-hambanya. Allah yang lebih mencintai hamba-hambanya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling merahmati manusia. Akan tetapi ketika berbicara tentang keimanan, berbicara tentang kekufuran, di situ Allah dan Rasulnya berbicara dengan sangat tegas sekali. Ketika orang-orang musyrikin mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka menawarkan kepada Rasul harta yang sangat banyak dan diberikan seorang wanita yang sangat cantik dengan syarat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan dakwah beliau. Dan kemudian ini sesuatu yang enggak mungkin mereka bisa dapatkan dari Rasulullah. Akhirnya mereka mencoba menawarkan sebuah toleransi menurut mereka. Udahlah Muhammad, kita nggak usah ribut-ribut. Banyak program yang bisa kita bangun Mekah, bangun perekonomian Mekah dan lain sebagainya. Daripada kita ribut dengan urusan agama, sudah begini saja. Tahun ini kita menyembah Tuhan kami, tahun depan kita menyembah Tuhan kalian. Selesai kan? Gak perlu ribut-ribut, gak perlu menyalahkan. Gak perlu mengatakan Islam agama yang paling benar, agama lain agama tidak benar. Itu yang ditawarkan oleh Abu Lahab, itu yang ditawarkan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diturunkan oleh Allahur Rabbul Alamin yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengatakan afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain Allah engkau memerintahkan aku untuk beribadah kepadanya, wahai orang-orang jahil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang menyeru dengan seruan toleransi ini, yang ucapan Abu Lahab, ucapan Abu Jahal ini hari ini dikemas oleh sebagian orang yang mereka sebagai tokoh agama, yang mereka punya titel agama, yang kemudian menjadi fitnah yang besar di tengah-tengah umat Islam. Islam jangan menjadi agama yang egois. Islam jangan hanya menganggap agama dia saja benar. Semua juga agama mengajarkan kebaikan. Ini sebenarnya seruan-seruan Abu Lahab, seruan-seruan Abu Jahal yang telah dikatakan keji oleh Allahur Rabbul Alamin. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mensifati beliau dalam Al-Qur'anul Karim, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Muhammad itu merasa berat. Apa yang membuat kalian berat? Dan dia itu sangat berkasih sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Agar kita tidak menyerupai dengan ibadah mereka sama sekali. Walaupun ibadah mereka itu sesuatu perkara yang tidak ada unsur kekufurannya, yang tidak ada unsur kemaksiatannya, tetapi agar kita tidak sama dengan mereka, itu diajarkan oleh Nabi kita SAW ketika Rasulullah datang ke kota Madinah. Dan kemudian orang-orang Yahudi di kota Madinah mereka berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Dan kemudian Nabi SAW bertanya, "Mahadha, apa ini?" Kemudian mereka berkata, "Ini adalah hari diselamatkan Musa dari Fir'aun. Dan kemudian kami berpuasa pada hari ini." Dan Nabi SAW berkata, "Kami lebih berhak daripada kalian kepada Musa alaihissalam." Ya, tidak ada unsur kekufuran puasa 10 Asyura yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tidak ada. Tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya. Itulah ibadah yang mereka lakukan yang disyariatkan oleh Allah melalui Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Nabi SAW berkata, kalau seandainya aku hidup tahun depan, aku akan berpuasa 1 hari setelahnya atau 1 hari sebelumnya, agar tidak sama persis seperti orang-orang al-Yahud. Demikian juga, iya, ketika orang-orang Yahudi mereka berpuasa, ketika ahlul kitab mereka berpuasa, sebagaimana yang telah kita maklumi, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, yang mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya agar puasa kita tidak sama persis dengan puasa mereka. Faslun baina siyamana wa siyama ahlil kitab aklatus sahur. Bahwasanya perbedaan di antara puasa kita dengan puasa mereka, kata Nabi SAW, makan sahur. Maka selisihlah orang-orang Yahud, selisihlah ahlul kitab, makan sahurlah kalian agar puasa kalian tidak sama persis dengan puasanya mereka. Subhanallah. Ini ajaran toleransi yang diajarkan oleh Nabi SAW supaya jelas mana yang Islam dan mana yang kufur. Dan kita bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya Rasulullah SAW hari ini hidup. Kemudian didapatkan sebagian dari umatnya yang mereka mengaku sebagai ulama, mengajak anak-anak muslimin untuk beribadah di gereja. Dan mereka mengajak orang-orang kafir yang menyembah kepada selain Allah beribadah di rumah Allahur Rabbul Alamin. Sementara Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Bahwasanya masjid itu milik Allah. Walaupun Anda yang membangun masjid itu, tetapi ketika itu dijadikan sebagai tempat ibadah, maka murni harus diserahkan ibadah hanya kepada Allahur Rabbul Alamin. Bahkan Nabi SAW melarang seseorang mencari barang yang hilang di masjid. Nabi SAW mendoakan orang-orang dengan kebangkrutan kalau dia berniaga dalam masjid. Bagaimana lagi kemudian mereka mendatangi orang-orang kafir beribadah di rumah Allahur Rabbul Alamin. Inilah sebuah kekejian, ini sebuah kriminalitas yang harus kita ingkari, karena ini merupakan puncak daripada keimanan seseorang meyakini Islam adalah satu-satunya agama yang benar, dan selain daripada Islam adalah agama yang tidak diterima oleh Allahur Rabbul Alamin. Namun para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Bukan berarti kita tidak boleh bermuamalah dengan mereka. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja sama dengan mereka. Al-Quran telah menyebutkan di dalam ayatnya, La yanhakumullah 'anil ladzi lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah melarang sama sekali kepada kalian untuk berbuat baik kepada mereka, untuk bersikap adil kepada mereka yang tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian dan tidak memerangi kalian dikarenakan agama kalian. Berbuat baiklah kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bahkan Islam telah memberikan kepada kita batasan-batasan toleransi yang sangat jelas, yang sangat gamblang, yang ini datang dari Allahur Rabbul Alamin. Ketika Anda mencetuskan sebuah toleransi yang itu keluar daripada batasan Al-Quran, keluar dari batasan sunnah Rasulullah SAW, hakikatnya itu bukan toleransi, tetapi itu adalah penghancuran agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Quran, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanannya ahlul kitab itu halal buat kalian. Sembelihan ahlul kitab yang mereka menyebut nama Allah halal untuk kalian, tidak ada masalah untuk kalian makan. Begitu juga wanita-wanita ahlul kitab yang mereka bukan penzina, yang mereka bukan pelaku kesyirikan, silahkan kalian laki-laki menikahi mereka. Tidak ada masalah.
Tetapi yang terlarang adalah seorang laki-laki, seorang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki ahlul kitab. Tetapi seorang wanita ahlul kitab boleh dinikahkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah. Ya, walaupun disyaratkan oleh sebagian para ulama, dia itu bukan penzina, tidak berbuat kekufuran. Walaupun yang lebih baik, tetap dia memilih seorang wanita muslimah sebagai istrinya. Begitu juga ketika tetangga kita sakit, dari kalangan kufar, yang dia butuh obat, dia butuh uang, dia butuh mobil untuk pergi ke rumah sakit, antarkan dia. Iya, karena ini bukan ranah agama. Silakan Anda berbuat baik kepadanya. Begitu juga kalau seandainya di antara mereka terkena bencana, mereka butuh bantuan, mereka butuh obat-obatan, mereka butuh tempat tinggal, bantu mereka. Mudah-mudahan dengan kita bantu mereka menjadi sebab hidayah untuk mereka dan menjadi pandangan mereka. Islam adalah rahmatan lil alamin. Tetapi yang kita bahas, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah batasan-batasan agama. Lakum dinukum waliyadin. Agama kami adalah agama kami, agama kalian adalah agama kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samiun alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana wa aqimus salah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا